Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SMA Negeri 10 Padang akan mendiskusikan mengenai hadiah untuk kawan. Dengan perannya masing-masing, saya sebagai instruktur, saya Ulfa Triwayuni sebagai instruktur, dan rekan saya Dwi Hidayatul Fitri sebagai klien. Saya Rahma Fitri sebagai perancang 1. Saya Berliana Yunita sebagai perancang 2. Oke, baiklah, kami akan memulai untuk mendiskusikan mengenai hadiah untuk kawan. Di mana klien kami ini adalah Dwi Hidayatul Fitri. Nah, sebelum kita memulainya, kita masuk dulu ke fase yang pertama adalah fase 0, di mana perancang 1 dan perancang 2 diberikan kesempatan untuk menggambar kira-kira hadiah apa yang cocok yang akan kita berikan kepada klien kita Dwi Hidayatul Fitri. Saya berikan waktu selama 2 menit. Oke, waktunya habis. Bagaimana perancang 1? Perancang 2? Oke, sekarang kita akan masuk ke fase empathize. Nah, pada fase ini, perancang 1 dan perancang 2 memperlihatkan hasil gambarnya kepada klien kita, Dwi Hidayatul Fitri. Nah, klien kita, Dwi Hidayatul Fitri, mengomentari kira-kira hadiah yang dirancang oleh perancang 1 dan perancang 2 apakah sesuai dengan kebutuhan saudari Dwi Hidayatul Fitri. Baik, saya dari perancang 1 akan memperlihatkan hasil rancangan hadiah kepada saudari Dwi Hidayatul Fitri. Mungkin bisa. Baik, terima kasih kepada perancang 1. Hadiah yang diberikan adalah ini berupa skincare, dimana ini ada bedak dari Skintific dan juga lip dari Hanasui. Nah, hadiah yang dirancang oleh perancang 1 sangat mengesankan bagi saya. Namun pada saat sekarang ini belum saya butuhkan karena stok skincare saya masih banyak. Tapi terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya bagaimana dengan hadiah? Selanjutnya perancang 2 dipersilakan untuk memperlihatkan hadiah yang dirancang untuk klien kita Dwi Hidayatul Fitri. Baiklah, terima kasih instruktur. Saya akan memperlihatkan bentuk rancangan yang mungkin saja bisa disukai oleh klien kita Dwi Hidayatul Fitri. Hadiah yang diberikan oleh perancang 2 adalah berupa sepatu Flexus. Oke, sepatu yang dirancang oleh perancang 2 sangat mengesankan dan nyaman untuk dipakai sepertinya, karena untuk aktivitas sepatu seperti ini sangat diinginkan oleh semua wanita ya. Cuman karena saya termasuk orang yang pendek, jadi saya sepertinya kurang suka untuk sepatu yang flat. Saya suka sepatu yang berhak minimal 3 cm. Tapi terima kasih. Nah, sebelumnya ketika kita lihat apa yang telah dirancang oleh perancang 1, perancang 2, hadiah yang dirancangnya, dapat kita lihat bahwa klien kita belum ada membutuhkan kedua hadiah ini. Maka kita akan menggali lagi informasi kira-kira apa saja hadiah yang dibutuhkan oleh klien kita. Nah, dipersilakan untuk perancang 1 atau perancang 2 menggali informasi mengenai hadiah yang dibutuhkan oleh klien kita. Siapa duluan? Oke, dipersilakan untuk perancang 1. Terima kasih kesempatannya. Baiklah, saya dari perancang 1 akan menggali lebih lanjut agar nanti kami bisa merancang hadiah sesuai dengan kebutuhan dari klien kami. Nah, kira-kira saudari Dwi, kesibukan apa sih yang saudari Dwi jalani akhir-akhir ini? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari perancang 1. Aktivitas saya akhir-akhir ini adalah saya berkuliah di UNP
yaitu PPG Prajabatan gelombang kedua, dan sekarang sedang melaksanakan praktek lapangan di SMA Negeri 10 Padang. Selain daripada itu, saya juga melakukan kegiatan di luar sekolah dengan mengajar di salah satu bimbingan belajar swasta di Kota Padang. Oke, berarti dapatkan info bahwa saudari Dwi lagi kuliah, kemudian juga lagi PL praktik lapangan di SMA Negeri 10 Padang, kemudian juga lagi ngajar di salah satu bimbel di Kota Padang. Dan saya ingin bertanya lagi, kira-kira saudari Dwi ini ada nggak pengen sesuatu yang menunjang kinerja untuk PL ataupun untuk sebagai guru les? Yang saya harapkan perancang mungkin bisa merancang sesuatu yang dapat mempermudah saya dalam beraktivitas, baik itu dalam kegiatan mengajar di sekolah maupun di luar sekolah. Oke, cukup mungkin dari perancang satu. Oke, selanjutnya diberi kesempatan kepada perancang 2 untuk menggali informasi lebih dalam kira-kira hadiah apa yang dibutuhkan oleh klien kita Dwi Hidayatul Fitri. Oke, terima kasih untuk instruktur. Nah, menyambut tadi pertanyaan dari perancang satu, saya ingin menambahkan itu pertanyaan mengenai apakah kira-kira hadiah ini nantinya termasuk barang yang mudah dibawa kemana-mana atau bagaimana? Yang diharapkan hadiah yang diberikan itu tentu sesuatu yang mudah dibawa kemana-mana dan praktis untuk dibawa, dan juga bermanfaat bagi saya ke depannya, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, untuk jenisnya, apakah kalian bisa menyebutkan misalkan apakah jenisnya berupa barang harian, barang pakaian, atau elektronik? Hadiah yang saya harapkan itu tentu sesuatu yang dapat membantu saya untuk menjadi seorang guru profesional. Baik kalau untuk di sekolah, di mana pada zaman sekarang merupakan era digital, sepertinya saya membutuhkan sesuatu yang dapat menunjang saya dalam membuat perangkat atau membuat suatu media interaktif untuk peserta didik, atau emang sesuatu yang dapat membantu saya baik itu di sekolah maupun di luar sekolah gitu. Nah, kira-kira hadiah apa yang diperlukan oleh klien kita? Sepertinya sudah cukup. Nah, selanjutnya kita masuk ke fase yang ketiga, di mana setelah perancang menggali informasi kepada dari klien kita, kira-kira hadiah apa yang dibutuhkan oleh klien kita, silakan perancang 1, perancang 2 untuk merancang bentuk hadiah yang berdasarkan informasi yang telah klien kita paparkan. Kan di gambar saya beri waktu 2 menit. Oke, waktunya habis. Sudah selesai perancang 1, perancang 2. Sudah. Nah, silakan. Sekarang kita masih dalam fase define. Silakan perancang 1, perancang siapa dulu? Perancang 2 lagi ya. Perancang 2 memperlihatkan hasil rancangannya kepada klien kita Dwi Hidayatul Fitri. Apakah itu hadiah yang dibutuhkan oleh saudari kita? Baiklah, terima kasih instruktur. Nah, berdasarkan informasi yang sudah didapat dari klien kita Dwi Hidayatul Fitri tadi, maka saya sudah merancang suatu hadiah yang mungkin saja ini bisa menjadi hadiah terbaik untuk klien kita ya. Silakan. Hadiahnya berupa laptop. Wah, hadiah yang diberikan oleh perancang sangat fantastik dan di luar ekspektasi saya, karena ini termasuk barang yang jarang diberikan kepada orang lain dan juga sangat bermanfaat bagi saya sebagai calon guru profesional. Terima kasih. Oke. Dibutuhkan sepertinya gambar hasil rancangan dari perancang 2 sangat dibutuhkan oleh klien kita saudari Dwi Hidayatul Fitri. Namun kita belum lihat nih kira-kira bagaimana pula dengan hasil rancangan dari perancang 1. Kepada perancang 1, coba diperlihatkan hasil rancangannya kepada klien kita. Sebelum saya memperlihatkan rancangan saya, tadi kan klien bilang ingin yang praktis gitu, mudah dibawa kemana-mana.
menurut saya merancang sebuah tablet. Nah, jadi mungkin bisa dilihat dulu. Tablet. Ya, terima kasih kepada perancang 1 yang sudah merancang sebuah hadiah yang praktis dan juga sesuai dengan yang saya inginkan. Di mana yang saya inginkan itu dapat membantu saya dalam membuat modul ajar, media pembelajaran, dan juga ternyata praktis untuk dibawa kemanapun. Jadi dibandingkan dengan hadiah yang sebelumnya, sepertinya ini lebih menarik. Terima kasih. Oke, sepertinya dari hadiah yang dirancang oleh perancang 1, oleh perancang 2, klien kita, saudari Bim Hidayatul Fitri, berminat dengan hadiah yang dirancang oleh perancang 1, yaitu sebuah tablet. Berarti dapat kita simpulkan ya, hadiah kita itu adalah sebuah tablet. Nah, sekarang kita masuk ke fase ideat. Sekarang kan tahu nih, hadiah kita berupa tablet. Tapi kalau tablet itu kan banyak spesifikasinya gitu. Nah, sekarang coba perancang 1 dan perancang 2 menggali informasi lagi kepada klien kita Dwi Hidayatul Fitri, kira-kira tablet seperti apa yang dibutuhkan oleh klien kita. Silakan waktu dan tempatnya. Oke, mulai dari saya dulu. Seperti yang dibilang oleh instruktur tadi, jenis tablet itu kan banyak ya. Mungkin ada spesifikasi tertentu tablet yang diinginkan oleh klien kita, misalnya kayak dari jenis merek ataupun dari ukuran layarnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari perancang 1. Jenis tablet yang saya inginkan sebenarnya saya menginginkan merek Apple, pengeluaran Apple. Namun kalau untuk Apple-nya sendiri itu kan terbatas karena ada iOS-nya gitu ya. Jadi kalau ada iOS-nya tentu ada keterbatasan dalam mengunggah aplikasi dan juga tidak menguntungkan bagi kita nantinya membagikan kepada anak didik. Nah, jadi yang saya harapkan hanya tablet berupa Android. Ya, Android ini boleh dari Samsung karena kan Samsung ini dari zaman dulunya udah bagus gitu. Dan untuk ukurannya cukup yang di atas 8 inci atau di 10 inci juga boleh. Baiklah, untuk melanjutkan pertanyaan dari jenis hadiahnya, nah yang ingin saya tanyakan itu seperti spesifikasi dari tablet yang diinginkan oleh klien kita, itu misalkan seperti spesifikasi warna boleh atau ukuran RAM-nya juga boleh. Kalau untuk warna sebenarnya ini pemberian ya, jadi sebenarnya saya menerima aja apa yang diberikan. Cuma kalau bisa request saya maunya warna yang white gitu ya. Dan untuk ukuran memorinya mungkin memori internal yang tidak kurang lah dari 128 GB gitu. Dan kalau dapat dikasih aksesoris gitu kan, ada keyboard, terus ada anti gores dan juga case gitu ya. Oke, baiklah, terima kasih infonya. Kembalikan kepada instruktur. Oke, kan udah ada nih katanya tablet dan sudah dikatakan juga spesifikasinya. Sekarang perancang 1 dan perancang 2 dipersilakan untuk menyimpulkan terlebih dahulu bentuk hadiah yang dibutuhkan oleh klien kita. Silakan simpulkan. Berdasarkan dari diskusi bersama klien tadi, kami mendapatkan kesimpulan berarti klien kita ini membutuhkan suatu tablet yang dimana itu ukurannya kira-kira 10 inci dengan merek Samsung. Kemudian kalau bisa itu warnanya white. Nah, untuk ukuran memori internalnya itu tidak kurang dari 128 GB, dan kalau bisa juga diberi aksesoris seperti case, keyboard, dan juga anti gores. Kami akan mencoba merancangnya dulu. Oke, nah kan udah ada kita simpulkan bahwa hadiahnya itu berupa tablet dengan spesifikasi yang telah disebutkan oleh perancang 1 dan perancang 2 tadi. Nah, selanjutnya yaitu pada fase ideat. Nah, perancang 1, perancang 2 silakan dirancang bentuk tablet dan spesifikasi yang telah dipaparkan oleh klien kita tadi. Silakan.
menit. Oke, sudah. Nah, silakan perancang 1 dan perancang 2 memperlihatkan hasil rancangannya kepada klien kita Dwi Hidayatul Fitri. Apakah memang benar tablet yang seperti ini yang diinginkan oleh klien kita? Nah, jadi saudari Dwi, kan tadi kan ada tablet Samsung, kemudian ukurannya 10 inci. Ini sinyalnya juga udah penuh, kemudian ada Google-nya juga, ada keyboard warna putih. Nah, kira-kira bagaimana menurut klien kami, saudari Dwi? Wah, terima kasih kepada perancang 1 dan 2 yang sudah memenuhi harapan saya dan kebutuhan saya sesuai dengan yang saya inginkan. Di sini ada tablet impian saya yang semoga ini nyata. Itu berupa tablet Samsung yang ukuran 10,4 inci yang muat untuk tas saya ketika tidak perlu saya bawa tas yang berat gitu ya. Dan terus keyboardnya bisa dibawa-bawa juga kemana-mana, jadi ketika perlu bisa dikeluarkan, kalau nggak perlu juga nggak usah gitu ya. Dan juga warnanya putih sesuai dengan keinginan saya, seperti hati kita juga. Jadi saya sangat puas dan terima kasih kepada perancang. Semoga ini nyata. Oke, sekarang kita masuk ke tahap iterasi di mana kita dapat dan prototype di mana kita dapat menyimpulkan Oke, sekarang kita masuk ke tahap iterasi. Nah, di mana kita dapat menyimpulkan bahwa hadiah yang akan kita berikan kepada klien kita Dwi Hidayatul Fitri adalah sebuah tablet dengan spesifikasi merek Samsung, RAM-nya itu dengan ukuran 10 inci dan memorinya itu 128 GB berwarna white dan memiliki casing, keyboard serta aksesoris lainnya seperti casing dan keyboard. Oke, selanjutnya yaitu fase prototype. Insya Allah hadiahnya akan dipersiapkan dan akan segera dikirim ke saudari kita Dwi Hidayatul Fitri. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk. Sekarang hadiahnya sudah sampai di tangan Dwi Hidayatul Fitri. Kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu fase testing. Sekarang silakan saudari kita, klien kita Dwi Hidayatul Fitri untuk memaparkan testimoninya mengenai hadiah yang diberikan oleh perancang 1 dan perancang 2. Wah, hadiah udah datang. Jadi hadiah yang sudah sampai ke tangan saya itu berupa tablet berwarna putih berukuran 10 inci dan ada anti goresnya dan juga ada case dan nanti ada keyboardnya di belakang ya. Dan ini sangat praktis untuk dibawa kemana saja, jadi bisa digunakan untuk di kelas, bisa untuk kuliah online, bisa juga untuk les online mungkin di luar sekolah dan juga untuk di kelas gitu ya, dan juga menggunakan media interaktif untuk anak didik, jadi lebih praktis dan menarik. Jadi hadiahnya sangat saya sukai. Terima kasih kepada perancang dan juga instruktur. Oke, berarti dapat kita simpulkan ya saudari kita atau klien kita Dwi Hidayatul Fitri ini puas dengan hadiah yang telah perancang 1 dan perancang 2 berikan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baiklah, itulah hasil diskusi kami mengenai hadiah untuk kawan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf.